ketika muncul istilah kriminalisasi ulama, saya orang yang paling tidak setuju. Kalau ada ulama berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Proses hukum berlaku bagi siapapun. Polisi salah, ya ditangkap. Contohnya Sambo. Kiai salah, ya ditangkap. Gus salah, ya ditangkap. Contohnya Gus Nur. Koncomu. Gus Nur itu kalau Anda ingat yang mengatakan Miftah itu Gus Telek. Dan saya sangat bangga dikatakan Gus Telek. Karena bagi saya telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ono apa wong ngidak telek, tapi lucu nih wong pakai ngidak telek ra percaya dadak diambu. Telek apa ya? Goblok, goblok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus sedaya dzurriyyah al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Masykuri ingkang dalu menika dipun pandhegani kalian Kiai Umar ugi rayinipun Kiai Usman saha para sepuh pini sepuh ingkang kaula mulyakaken, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus pembawa degan, malah numplak rakaru-karuan, Bapak Ibu warga masyarakat Gondang Sari Pakis Magelang rahimakumullah. Beli manggis bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang manggis, hai orang Pakis yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Malam hari ini saya bersyukur bisa sowan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Saya ada satu kisah, dulu pernah datang ke sini diundang pengajian Pak Umar. Tahu saya pengajiannya pagi, ternyata sore. Saya datang belum ada jamaahnya. Karena siangnya saya ada acara di UPN, saya pulang. Ahad pahing kemarin Pak Umar dan Pak Usman datang ke pondok saya, memastikan kehadiran saya. Maka jujur saya datang karena terpaksa. Dipaksa oleh Pak Umar dan Pak Usman. Saya bersyukur di Magelang ada orang muncul seperti Pak Usman. Pak Usman ini alhamdulillah jadwalnya banyak seperti saya. Tapi bedanya satu, saya mahal, Pak Usman murah. Bisa dilihat dari sarungnya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis yang bunyinya a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasab-nasabmu, tujuannya hanya untuk satu,
tasilu arhamakum, supaya nyambung tali silaturahmimu. Nasab ketika dibicarakan dalam bentuk manakib, banyak hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Salah satunya apa? Supaya generasi penerus ini bisa mikul dhuwur mendem jero. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya orang yang paling tidak nyaman ketika membicarakan nasab mbah-mbah saya. Bukan karena jelek, tapi karena nasab mbah saya terlalu besar. Sehingga ketika saya bicarakan, saya malu. Malunya kenapa? Karena ketika saya punya mbah besar, hari ini saya bicarakan, di saat saya membicarakan mbah saya bukan siapa-siapa. Makanya kita diingatkan, terutama di kalangan para gus, saya sering matur, wasyarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum dakarul jududa. Generasi yang paling tidak asik, yang paling jelek, yang paling tidak menarik adalah ketika ada orang lain hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat dibandingkan orang ini. Tapi nyuwun sewu, di saat dia mengatakan mbah saya lebih hebat daripada orang ini, dia bukan siapa-siapa, nggak punya kompetensi apapun. Cangkemnya ngapa maning ya? Aku purel matamu, aku purel. Generasi yang paling tidak asik. Ketika ada orang besar dia mengatakan, mbahku lebih hebat dibandingkan ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Belum ada kontribusi apapun untuk sama seperti mbahnya. Kemudian dilanjutkan, wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu siapa, Bu? Generasi yang dia lahir dari mbah-mbah yang hebat, tetapi apa? Aqama li nafsihi, dia mampu berdiri atas dirinya sendiri, hasbang jadida, dengan nasab baru yang lebih hebat. Itu baru luar biasa. Kayak cakek suwe-suwe cangkemnya kayak lato-lato kayak. Dongake sesuk Kiai Umar di lapangan nombo. Amin. Wah, apa mau duk iki ngopo to cah? Aqama li nafsihi hasbang jadida. Dia mampu berdiri mandiri, berdikari dengan membuat nasab baru yang lebih keren. Ini baru luar biasa. Kita tidak bisa memungkiri munculnya orang seperti Pak Umar, Pak Usman. Ini berangkat dari seorang kiai namanya Mas Kuri. Tapi mohon maaf, jangan sampai ketika kita membicarakan mbah kita hebat, kita tidak bisa memberikan sumbangsi apapun. Makanya dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan, ini loh saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukan yang mengatakan, ini loh bapak saya. Saya sering bilang sama gus-gus dalam Nahdlatul Ulama di pondok-pondok pesantren Hasanah kita. Banyak gus-gus yang terjebak dengan kemapanan. Mentang-mentang bapaknya kiai, seolah-olah dia seperti bapaknya. Padahal yang hebat hanya bapaknya. Maka begitu bapaknya tidak ada, meninggal dunia, banyak ketika rotasi itu harus berjalan, regenerasi itu harus berlangsung, sang anak tidak bisa seperti bapaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali
mengatakan syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut, dari 3 arah. Kayaknya apa mana ya? Itu muter mobilnya nanti saja. Kamu jangan manas-manasi Pak Usman. Pak Usman nggak mungkin kuat beli mobil kayak gitu. Gus Yusuf foto Kiai Usman sedang pakai kacamata, dikirim ke saya. Gus, Pak Usman melu-melu jenengan nganggo kacamata. Saya tanya tujuannya apa? Main melu-melu larang. Ternyata sama jamaah malah tidak dianggap larang, malah dikira tukang pijet. Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa ditinjau dari 3 sisi. Ulaha, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab pertama adalah yang terhubung sampai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada suatu pun yang dapat mengimbanginya. Lawes ngomong duriya Kanjeng Nabi, enggak ada lawan dah. Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri. Kalau sudah ngomong soal duriahnya Nabi, jelas ini nomero uno kata orang Italia. Kalau kata Pak Kiai Usman, number 1, enggak ada lawan. Saya kemarin di Eropa 20 hari Pak Kiai. Saya di Mekah Madinah 5 hari, lanjut ke Belanda, saya ada pengajian di Den Haag selama 5 hari, kemudian ke Brussels, Belgia 1 hari, ke Prancis 5 hari, 6 hari di Qatar nonton final Piala Dunia. Lah sing nonton Kiai Usman lah amplop setahun entek tak kandani. Saya mau cerita, pas saya di Mekah Madinah, kayak suwe-suwe tak kekrek loh cah gitu loh. Saya itu di Mekah Bapak Ibu jarang ketemu Habib. Nah, kemarin di Mekah itu kebetulan saya sedang buka puasa. Kayak katanya kancane Fajar Sad Boy kayak. Engko lak mobilnya sampai ngelundung, kowe bengok, "To, ganjel to, ganjel to." Di Mekah Madinah Bapak Ibu, kita itu jarang mendapati Habib. Nah, ternyata pas saya buka puasa di hotel saya, ada rombongan orang Arab nyamperin saya. Antum Gus Miftah, loh, kok dia kenal saya? Oh, saya baru sadar kalau saya orang terkenal. Seminimal follower saya jauh lebih banyak dibandingkan Kiai Umar. Kayaknya buka HP medsos, Instagram followernya emang telu enggak ya. Ternyata yang nyamperin saya ini Habib. Ada kontaknya di HP saya. Kemudian dia bilang apa? Kita itu senang dengan cara beragamanya orang Indonesia, dia bilang. Kenapa? Karena begitu hormatnya orang Indonesia terhadap para habaib. Tadi siang Bapak Ibu, saya kajian kebangsaan di kampus di Kambumen. Yang ini acara rutin saya sebulan minimal 6 kali. Tindak lanjut atas perintah Presiden untuk memberikan orasi kebangsaan di mahasiswa dan para pelajar. Saya bilang, kalau orang-orang itu mengajarkan kepada orang NU menghormati habaib, kuwi salah. Podo karo ngajari bebek ngelangi.
Orang Indonesia belum kenal habaib, Kiai NU itu sudah ngopeni habaib. Jangan hanya gara-gara kasusnya Habib Bahar dan Habib Rizik, seolah-olah orang NU dilabeli tidak hormat Habib. Sebelum orang-orang 212 itu kenal dengan Habib, yang ngopeni Habib di Indonesia itu ya para kiai, orang-orang NU. Maka kemudian apa? Dalam sebuah wawancara di MNC Group, saya ditanya, bagaimana mensikapi habaib Gus Miftah? Saya bilang, siapapun selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, wajib untuk dihormati. Contohnya, Habib Rizik, Habib Bahar. Walaupun secara prinsip bernegara saya berbeda dengan mereka, mohon maaf. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, Habib Bahar, Habib Rizik, saya hormati. Walaupun pendapatnya tidak harus saya taati. Makanya kenapa dalam kitab taklim itu ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, Pak Umar ini kiai saya, sholat subuh, beliau dawuh, Miftah kamu ngimami sholat. Saya jawab, boten Kiai Umar. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Umar. Contoh dalam berumah tangga ibu-ibu, adik-adik santri putri. Kamu gak usah pacaran, Dok. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, sorry. Bintang itu hanya indah untuk dilihat, tidak mudah untuk dimiliki. Wah. Hati-hati, codot-codot gini, hati-hati ini. Nyatanya saya dulu nggak pernah pacaran, istri saya juga cantik. Dulu semua orang menjauhi saya, tapi hari ini saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadokna karo Gus Miftah telat. Contoh dalam rumah tangga, kaidah al-hurmatu khairum minat ta'at. Pagi-pagi ibu-ibu masak sarapan, suaminya macul. Dipanggil, Mas ayo sarapan. Suaminya bilang, saya menyelesaikan macul saya dulu dek, silakan kamu sarapan duluan. Kalau kamu paham kaidah ini bu, kamu akan jawab, boten pak kulo nenggo bapak. Tapi kalau kamu tidak paham dalil ini, ayo pak sarapan, bu jenengan riyen, oke. Wong wedok ceniningan tak kandani. Sama halnya dengan para habaib. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, fala yu'adilahu syai'un. Mereka kita hormati, tetapi tidak harus ditaati. Apalagi ketika perilaku dan pendapatnya tidak sesuai. Maka mohon maaf, ketika muncul istilah kriminalisasi ulama, saya orang yang paling tidak setuju. Kalau ada ulama berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Proses hukum berlaku bagi siapapun. Polisi salah, ya ditangkap. Contohnya Sambo. Kiai salah, ya ditangkap. Gus salah, ya ditangkap. Contohnya Gus Nur. Koncomu. Gus Nur itu kalau Anda ingat yang mengatakan Miftah itu Gus Telek. Dan saya sangat bangga dikatakan Gus Telek. Karena bagi saya telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ono apa wong nginjak telek, tapi lucu nih wong pakai nginjak telek ra percaya dadak diambu. Telek po ya goblok, goblok gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam konteks ini jelas bahwa wajib kiranya bagi orang Nahdlatul Ulama untuk takdiman wa takriman wa mahabbatan kepada para habaib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berselisih pendapat. Maka kemarin di acara Investor Daily Summit 2022, Forum Investor Dunia di Jakarta Convention Center,
yang dihadiri oleh investor dunia, Presiden Jokowi dan para menteri kabinet. Saya diminta bicara apa? Menghadapi resesi supaya orang-orang dunia itu mau investasi di Indonesia. Saya bilang salah satu yang bisa kita lakukan adalah kepercayaan kepada pemimpin. Karena kalau rakyatnya sendiri tidak percaya dengan pemimpinnya, bagaimana orang luar mau percaya dengan Indonesia? Lah di Indonesia tuh mohon maaf, yang membuat rakyat umat tidak percaya dengan pemimpin justru provokatornya hari ini banyak para habib. Maka saya bilang, dengan dasar apa kita ngomong keras sama presiden? Hari ini viral gara-gara ada pendapat yang mengatakan Pak Jokowi itu Fir'aun. Rame lagi. Kemudian apa? Ceramah saya di hadapan presiden bulan Oktober muncul lagi hari ini, seolah-olah respon terhadap tuduhan Jokowi itu Fir'aun. Padahal itu ceramah saya bulan Oktober di hadapan presiden di Jakarta Convention Center. Ya ceramahnya sih sama dengan di Pakis, yang beda hanya amplopnya. Saya nggak minta hanya cerita. Saya kalau pengajian di luar, tahu-tahu Pak Kiai Usman datang, selalu saya bilang, mohon maaf Pak Kiai Usman, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Saya bilang waktu itu, kalau kemudian ada ulama, habib yang menjelek-jelekkan pemerintah ditangkap sama Pak polisi, itu bukan kriminalisasi ulama bro, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal atas pasal hate speech. Yang namanya kriminalisasi ulama itu Pak Umar, ada panitia pengajian kayak Pak Bupati ngundang Gus Miftah pulang gak diamplopi, lah itu kriminalisasi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Tapi kalau dikasih amplop isinya cuma sedikit, pasalnya beda Pak, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati. Angel itu. Kok geting aku. Nah, loh, lah pengajian paling menarik lagi. Ngomong pengajian kok backsone lato-lato gila. Padahal Allah itu sengaja menciptakan lato-lato untuk nyaingi cangkeme wong wedok. Itulah. Wong wedok lah esuk muni, awan muni, bengi muni. Lah ngene kalau langsung kata. Persis cangkem wedok to kata. Pak Bupati kalau ngomong perempuan Pak Bupati, perempuan tuh karakternya satu Pak, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan Pak. Biasanya jilbabnya coklat, yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Nomor satu. Kemudian yang kedua, al-intima ilal ulama alladzina hum marasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Nasab kedua itu adalah yang nyambung sampai kepada para ulama. Di sini dikatakan wabihim robotallah ta'ala khibdul millatil muhammadiyah. Kenapa ulama ini kemudian dianggap nasab yang paling bagus yang kedua? Karena gara-gara peran ulama bisa menjaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi pernah mengatakan begini, man akroma aliman faqad akromani. Waman akromani, kata Nabi, faqad akramallah, waman akramallah maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Amin. Milon jenengan tindak mriki bagian dari mulyake wong alim. Muga-muga jenengan pikantuk termasuk wong-wong sing mulyake Kanjeng Nabi. Mulyake Kanjeng Nabi berarti mulyake Allah. Mulyake Allah berarti mlebu surga. Amin. Mila Pak Umar didongake mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Berangkat bar pengajian. Amin.
Naudzubillahi min dzalik. Ya udah, kalau Pak Kiai Umar tidak mau didoakan masuk surga pertama kali, kita doanya diganti. Mudah-mudahan Pak Umar panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati, Pak Umar urip dhewe. Amin. Nah, Bapak Ibu, ngomong ulama ini, saya mau bilang begini ya. Kenapa karakteristik ulama itu kok beda-beda ya Kiai? Oh, semua macam-macam. Karena itu tadi, hifdzul millatil Muhammadiyah alladzina hum warasatul anbiya. Bukan dengan tidak kesengajaan ketika Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya. Beliau tidak mengatakan al ulama warasatun nabi. Kenapa? Karena seolah-olah Nabi Muhammad tahu betul bahwa karakter ulama itu pasti beda-beda. Ini untuk para santri saya bilang adik-adik, insya Allah santri itu kan N-nya naibun anil masyayikh. Sekarang santri besok jadi kiai, amin. Kamu yang di pondok merasa tidak pinter, santeli. Saya kemarin diskusi sama orang, Gus, idealnya jadi dai itu harus alim seperti Gus Bah. Oh, saya setuju. Persoalannya adalah kalau nunggu seperti Gus Bah dan semua orang seperti Gus Bah, akan banyak ruang kosong yang tidak dimasuki. Makanya kamu santai aja. Kalau bahasa saya apa? Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Kue neng pondok, bisa jadi kamu yang paling goblok, begitu pulang bisa jadi kamu yang paling alim. Mergo napa? Ora ana saingane. Makanya sedikit apapun ilmu itu bermanfaat. Saya contoh para kiai. Saya dulu di pondok itu dari 40 santri satu kelas, itu yang tidak langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya saya. Karena saya tabarukan disuruh ngopeni ayam telurnya kiai saya. 10.000 ayam. Pagi yang lain ngaji kitab, saya ke kandang, makan pitik. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang, makan pitik. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang, nimpal telek pitik. Jadi saya dulu tuh ngiri. Ketika teman-teman saya ngaji, kalamun ala abdun mufidun kastakim, saya hanya mendengarkan dari jauh. Kok saya nggak boleh ikut ngaji? Teman-teman saya ngaji kitab hikam, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Saya mikir, Kiai, kenapa saya nggak diajak? Tapi Kiai saya cuma bilang begini, tugasmu ra kuwi le, kowe ngurusi kandang wae. Sok wancine ngaji lah, kowe ya bakal iso ngaji. Sehingga satu saat tahun 2007 saya ditelepon sama kiai saya. Miftah, nggih Kiai, kowe saiki ngaji yo hikam. Dan Anda tahu santri saya hikam pertama kali siapa? Almarhum Ki Entus Susmono. Dalang kondang dari Tegal. Tahu-tahu beliau datang ke Tegal bilang, hikam karo awakmu. Setelah saya ditelepon sama kiai saya. Padahal kiai saya nggak kenal sama Ki Entus. Jadi mohon maaf, sebelum saya terkenal, jamaahku wis wong kondang-kondang. Jadi kalau saya dadi kiai ini artis ki ya lumrah. Soalnya sing dadi kiai ini artis Pak Usman, yo ora pantes prejengane gitu loh. Ora pantes ki tenan. Sekali-kali besok Pak Kiai Usman ikut saya ke Jakarta, pas pengajian saya bersama teman-teman artis. Jamaah saya well Pak Kiai. Hari ini yang ngalah rata-rata janda. Wika Salim. Aura Kasih. Selin Evangelista, Ayu Azhari, Nova Elisa, Nikita Mirzani, yang paling baru idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna. Ketoke ayu, dirangkul busine metu, tul. Saat itu saya mikir, loh aku kira tahu dibuka ke hikam. Kok aku kan ngaji hikam? Dulu kiai saya itu mbalah ini kitab apa? Bidayatul Hidayah, Muraqil Ubudiyah. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Niku nyuwun sewu, anak-anak ngaji di kelas, saya hanya mendengarkan dari jauh. Tapi Anda tahu deh, dari 40 santri satu kelas itu mohon maaf, hari ini yang ditakdir jadi kiai hanya Gus Miftah. Yang lain ngaji gak jadi kiai. Aku ngurusi telai pitek jadi kiai. Kalau persoalan masalah alim tidak alim, oh santai Pak. Saya lebih bangga ketika dikatakan tidak alim.
Kenapa? Orang alimnya payu, mosok cangkemmu sing alim ora payu. Ayo. Makanya dulu ketika saya dikritik gara-gara salah baca kitab, ketika saya ceramah di gereja tahun 2021, yang bela saya siapa Pak? Orang top, Habib Lutfi guru saya. Al-Maghfurlah, Mbah Yai Dimyati Rois, Kaliwungu, Al-Fadlu wal Fadilah. Beliau manggil saya, "Le, kamu ke Kendal." Nggih, Bah, saya datang ke sana. Para guru, para gus dikumpulkan di Kendal waktu itu. Beliau bilang apa? Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang dimiliki Miftah itu minimalis tapi hasilnya maksimalis. Bagaimana nggak maksimalis, Kiai? Saya kemarin hari Minggu Pak pengajian di kota Changhua, Taiwan. 15.000 orang. Ketika saya di panggung ada 5 orang naik panggung. 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Mengatakan apa? Gus Miftah tolong tuntun kami masuk Islam. Jadi kalau hari ini Anda tanya sama saya, Gus berapa yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Lebih dari 250 orang. Usman piro? Orang. Jane nasape dhewe iki padha, Pak. Padha-padha nasape apik. Bedane mung siji, nasibe. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Makanya dulu ketika saya ngaji di gereja, dalilnya salah dihajar, Pak. Mohon maaf. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, ngomong beda pendapat dan pendapatan, ono Pak Bupati. Pak Bupati mriki sambutan riyen raketang 5 menit. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Aturan Pak Bupati. Sekaligus penatangan prasasti. Miknya mik. Oh, saya ingin Mekah. Hati-hati Pak, gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami takdimi para alim ulama, Bapak Kiai, wabil khusus Gus Miftah, Kiai Umar, Kiai Usman, dalah para kiai lidunipun ingkang boten saged kula sebat setunggal bagus setunggalipun. Saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Magelang, hadir Kabak Kesra, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati mewakili Bapak Gubernur, Kabak Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali mendapat pencerahan dari Gus Miftah. Dan tentunya ini juga pengalaman yang luar biasa bagi saya digandeng-gandeng sama Gus Miftah. Karena apa? Karena saya termasuk orang Pakis Gus Miftah. Jadi alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah hari ini beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Agama telah mencabut yang namanya PPKM. Sehingga alhamdulillah kita bisa lebih leluasa untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Namun perlu kita tetap waspada. Kita tetap waspada. Beberapa hari yang lalu kami dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Jakarta, diingatkan akan dampak-dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi dunia tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka ada ancaman yang namanya inflasi, ada ancaman yang namanya resesi global. Namun alhamdulillah tentunya berkat kita dekat dengan para alim ulama, bahwa Pak Kiai, kita terus mendapat pencerahan bahwa semua
ini tidak lain hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian ini para kepala desa hadir sekecamatan Pakis. Saya juga nitip, alhamdulillah para orang tua kita ini, para leluhur kita membentengi kita ini dengan makanan pokok kita, beras. Kalau seandainya makanan kita tidak beras, Bapak Ibu sekalian, umpamanya gandum saat ini, mungkin inflasi kita juga ikut tinggi. Tapi alhamdulillah karena beras ini menjadi benteng inflasi yang ada di kita. Maka kalau ada kondisi bahan-bahan pokok kita naik harganya, maka ini segera laporkan Pak Lurah. Pak Lurah sedang segera laporkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan kita yang di tingkat kabupaten segera bisa mengambil kebijakan atau policy yang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya sekali lagi kita mesti waspada, karena saya hanya diberi waktu 5 menit. Ini kita harus sekali lagi waspada terhadap situasi-situasi yang ada, karena perubahan global ini tidak menentu dan tidak stabil. Maka ini membutuhkan kita semuanya untuk terus menjadi orang-orang yang cerdas. Maka alhamdulillah melalui Pak Kiai Umar, hari ini kita nanti akan meresmikan sekolah menengah pertama Al-Albab dan juga pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Karena apa? Karena ke depan tantangan kita berat Bapak Ibu sekalian, butuh anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tangguh, dan anak-anak yang soleh. Karena kita akan memasuki tahun 2045 nanti menjadi Indonesia yang emas. Tentunya Indonesia yang emas ini butuh anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan salah satunya nanti akan dicetak di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin dan Al-Albab, sehingga Kabupaten Magelang tidak akan kekurangan stok untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlak yang akhlakul karimah, yang terus akan bisa meneruskan perjalanan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dan terima kasih Gus Miftah sudah kerso hadir di Pakis di gedongan menika. Semoga kehadiran Gus Miftah memberi semangat dan spirit bagi kita semuanya untuk terus berkarya membangun bangsa Indonesia yang kita cintai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami persilahkan untuk Bapak Bupati Kabupaten Magelang berkenan menandatangani peresmian Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah ini berkenan untuk menandatangani peresmian SMP Al-Adab Islamic Boarding School. Dengan ini secara resmi sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang dalam ini diwakili oleh Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak. Tadi Pak Bupati bilang kalau ada masalah tolong lapor lurah. Lah kok piye lurah demo wae. Njaluk masa perpanjangan dadi lurah. Lurah iki diperpanjang aku ya setuju, tapi ya tanggung jawab. Ibu nggih. Njaluk perpanjangan tapi dadi lurah ora amanah ya hati-hati. Kula niku sak nggonku nyatet teng Indonesia niku kathah lurah dicekel polisi penyakitnya ternyata siji, Pak. Nguntal dana desa. Niku hati-hati. Mila aja nganti perpanjangan masa jabatan lurah sampai 9 tahun tidak amanah. Aku yang ngerti di lurah niku repot. Repotnya teng pundi aja? Muncul BLT dari pemerintah pusat. Data pemerintah pusat sing nama BLT mung wong 100. Begitu mlebu Pakis ternyata wong 200. Sing mumet sapa? Ya ndase lurahe. Akhirnya begitu saking mumete lurahe, akhirnya BLT ini didum dulure dhewe. Ngoten niku Pak. Niku lak suudonmu padahal tenan.
Ora cahan. Matur nuwun Pak Bupati dan Bapak Kesra dari Pak Gubernur. Wis tanda tangan. Berarti disumbang kowe. Guayane Pak Bupati disogok nganggo serban mar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke nomor 2 tadi itu. Maka al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kaget kalau hari ini ada banyak model kiai dengan segala karakteristiknya. Pak Bupati, Bapak Kiai, Pak Nyuwun Sewu, saya itu sering memberikan kritikan kepada kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Ya kalau ikannya besar, paus, hiu itu nggak masalah. Wader, cetol, teri. Sehingga Nyuwun Sewu nggak kondusif. Saya ingat betul awal pandemi tahun 2020 ya. Waktu itu karena kita nggak bisa ngaji kemana-mana, akhirnya apa? Muncul kreativitas li. Saya ngaji tidak harus keluar dari kamar, cukup buka laptop di kamar saya. Makanya kalau Pak Usman ingat, awal pandemi itu justru saya membuat acara kado lebaran untuk kiai kampung. Saya keluarkan uang 1 miliar. Istri saya kaget, bah, jenengan nggak tindak kemana-mana kok dapat uang 1 miliar dari mana? Saya selalu bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang kreatif dan bekerja keras. Pandemi mulai, Pak Usman bingung, Pak Umar bingung, undangan pengajian tidak ada, saya buka laptop dari kamar. Live Facebook, Instagram. Yang nonton Facebook saya live 10.000, yang nonton Instagram 9.000. Hari kedua yang nonton Facebook 19.000, yang nonton Instagram 9.000, 10.000, 29.000. Hari ketiga saya ditelepon sama banyak perusahaan, Gus bisa endorse nggak? Saya cukup buka laptop dari rumah ngaji 1 jam. Saya ingat betul, saya hanya ngaji kitab Wasiatul Mustafa 1 jam, endorse masuk saya dibayar 50 juta sekali ngaji di Instagram. Laneng Hidayatul Muqtadiin, jadi ini Pak Oman, hari ini Pak Usman, wis murah dinyang. Enggak, masa saya apa? Bahwa ketika Rasulullah mengatakan alladzina hum warasatul anbiya, lah kiai itu dengan segala karakteristiknya. Toh kalau kita ngomong anbiya, nabi itu kan jumlahnya Pak Bupati 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih, 124.000 nabi. Nah, karena nabi ini jumlahnya banyak, ya mohon maaf, ketika jatuh warisan kepada para kiai, maka akan menghasilkan karakteristik kiai yang berbeda, sebagaimana kemuliaan para nabi yang berbeda mukjizat antara satu dan yang lainnya. Enten tamu nopo? Nah, sinten? Oh, Pak DPR RI. Siapa? Oh, Pak Kiai Musli. DPR RI apa Pak Kiai Musli? Oh, nggih DPR RI. Monggo Pak Kiai. Oh, Pak Kiai Musli. Tak pikir DPR RI tok. Lah DPR RI tok gelem teko ya berarti meh pemilu, gitu kira-kira. Pas. Semakin banyak pejabat yang hadir, Pak Umar semakin tersenyum lebar. Tanda-tanda. Monggo katuran Pak Kiai. Wis Kiai DPR amplope double-double kok ini. Waalaikumsalam Kiai. Apa niki sing teko sing rawuh Kiai ini kathah didum mawon kok Gus Miftah ngaji 10 menit. Nah, Kiai Umar 10 menit. Nah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, ana Mbak Wafik. Iki grup apa jenenge, Nduk? Emirates. Kayak pesawat lho. Pesawat Emirates. Kenapa Mbak Wafik bikin nama kelompoknya Emirates?
Karena cewek itu seperti pesawat, mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Iya. Loh, duluan pesawat ke lo, gelem ditunggu tapi ra gelem nunggu. Niku pesawat. Iya kayak wong wedok lho Bapak. Keting aku. Tapi ya piye-piye wong wedok, tetep wae aku ra seneng karo wong lanang. Tetep kalah Kiai kowe. Alah mbok sak pinter-pintere Kiai Usman, diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Aku hooh. Mbok kaya Pak Bupati ning kantor galak karo kepala dinas. Rano, ning omah ketemu bojone, kik tenan. Tenan Pak Bupati. Wong lanang lak ning jaba kaya macan, ning omah ya kaya kucing tak kandhane. Nah, karena Nabi itu 124.000 Nabi dengan segala mukjizat yang Allah berikan, dengan kemuliaan yang berbeda-beda, maka ya lumrah saja ketika jatuh kepada ahli waris yang para kiai munculnya dengan karakter yang berbeda-beda. Umpamane ono nabi ditakdir kalau Gusti Allah dadi raja. Nabi sinten? Daud. Perang karo Raja Jalut, plinteng dase mati. Padahal Daud itu tukang ngarit. Dia tidak diajak perang, tapi dilihat oleh Panglima Tolut, diajak perang melawan Jalut. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidnillah. Menang jadi raja. Maka kalau hari ini ada kiai jadi presiden ya lumrah oleh warisan Nabi Daud, Gus Dur. Ono kiai jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ono kiai jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ini dapat warisannya Nabi Daud. Ada nabi ditakdir oleh Allah menjadi nabi yang paling kaya, Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya. Saya punya kenalan di Mojokerto, Kiai Asep Saifuddin, Pondok Pacet, sugih ora umum. Ada nabi ditakdir oleh Allah dengan segala kemuliaannya, gagah, Musa. Begitu turun ono kiai gagah, Gus Maksum Lirboyo, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, alim, Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, Kiai Mustamar, oleh warisannya Nabi Khidir. Ada nabi ditakdir miskin oleh Allah, saking miskinnya makan dari rumput. Siapa? Nabi Isa. Begitu mudun Umar, umpamane. Umpamane salah. Ada nabi ditakdir oleh Allah tampan, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Terima kasih. Ya dewe kok. Bebek nyilem matamu, bebek nyilem. Tapi gini saya bilang, jangan sampai kita kiai NU yang terhimpun Nahdlatul Ulama, perkumpulan para kiai, tidak bisa mengembangkan dakwanya hanya gara-gara rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Maka di awal itu begitu live saya itu rame Pak Bupati. Gus, saya punya produk ini, boleh nggak endorse? Endorse 50 juta. Sampai satu ketika ada yang telepon saya, Gus mau nggak? Mumpung ini pandemi Gus minta nggak ada jadwal ngaji keluar, bikin acara di televisi. Saya tolak semua. Akhirnya saya dipanggil sama guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ini. Akhirnya saya ke sana sowan, kebetulan istri beliau itu Mamah Salmah, masih satu nasab dengan saya. Maka saya manggil Mamah Salmah itu kakak, mbak. Beliau bilang, tak kandani. Nggih, Mbah. Kalau semua kiai NU yang berpotensi diterima di kalian televisi kok nggak mau menerima jadwal di TV, ya kamu jangan salahkan kalau TV itu diisi oleh orang-orang Wahabi. Orang TV itu manggil kamu, minta kamu karena kamu dianggap pantas. Kenapa yang dipanggil bukan Kiai Usman? Karena nggak pantas. Lho ngolah Kiai Usman ngaji ning TV ki ngomongnya Jawa tok lah yo ora paham kabeh.
Akhirnya apa? Dari situ kemudian saya menerima tawaran acara-acara TV, Bapak Ibu, adik-adik. Supaya apa? Membentengi orang Indonesia dari paham yang salah atau yang salah paham. Maka saya bikin acara di MNC Group waktu itu, ngobrol bareng Gus Miftah. Acara Hasanah di Trans 7. Sekarang saya ada acara di BTV Berita 1, Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Mbiyen ra ono Pak acara TV kok mambu Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang ono Pak. Maksud saya apa? Jangan sampai wong NU dhewe karena beda karakter tuh saling musuhan. Contoh Kiai, yang saya dibela sama Al-Bahtim. Saya ceramah di gereja, salah baca kitab, yang nyerang saya kalau orang Wahabi itu lumrah. Malah konco-konco gus-gus dhewe. Saya malah dibilang, Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, sahadat meneh. Jadi gara-gara saya ceramah di gereja dibilang kafir. Alasannya karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti kalau karakter nyuwun sewu, ciri wong kafir kuwi masuk tempat ibadah agama orang lain. Orang Magelang ini mayoritas kafir karena biasa masuk Candi Borobudur. Kowe modar kowe, kon bayar malah dikafir-kafir ke. Tapi Pak Umar tahu, gara-gara saya ceramah di gereja itu, satu keluarga dari Belanda masuk Islam, satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Puncaknya adalah wali kota Los Angeles, Amerika Serikat ngundang Gus Miftah untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Coba bayang no, wali kota Los Angeles ngundang Gus Miftah, Bupati Magelang belas ora tahu tak kandhane. Kiai Usman seneng banget. Yes. Kuwi umpama ki elak sing diundang awakmu, ora kok mergo luwih apik awakmu, tapi mergo murah tak kandhane. Tapi akhirnya saya gagal berangkat Pak Bupati karena berbarengan dengan Muktamar NU. Ini baru di-range lagi. Karena waktu itu saya diminta untuk membantu pelaksanaan Muktamar. Saya diminta untuk mencari kekurangan uang untuk Muktamar. Maka saya lelang belangkon waktu itu. Ingat ya? Saya lelang belangkon Pak 2 kali. Pertama belangkon saya laku 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri asuh di Jawa Timur. Kemudian saya lelang belangkon pas acara konser kebangsaan di Jakarta bersama Abah Lutfi dan band Padi. Belangkon saya sumbangkan untuk Muktamar NU. Laku berapa? 900 juta. Belangkon nduk 900 juta. Coba Bu Anda bayangkan, belangkonnya 900 juta. Piye sarunge? Apa meneh isine? Isine belangkon yo. Karena kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Kok astagfirullahaladzim gila? Iki cangkeme sapa kuwi mah? Karena cinta iki mesti muslimat ketok iki. Ambune balsem. Lah kayak Mbak Wafik iki Fatayat, ambune parfum. Lah kayak balsem fresh care. Bapak NU Ibu Muslimat. Ngene, jenengan jawab muslimat karo Fatayat. Sing mung banter tak dongake utange lunas. Bapak NU Ibu sing banter yo. Ora manget muslimat. Bapak NU Ibu Musli Kakang Ansor Adeva Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa salah Rahmat badokan sing dipikir diulangi Rahmat malah berkah. Melodine tok nduk. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adeva tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat. Sing ngomong berkata ajar lho. Ayo selawatan dhisik yo.
Ngersake lagu napa Pak Bupati? Mangkupurel. Aku ki kondo Pak. Iki jujur-jujuran ya. Aku ki lak diundang partai politik. Kuwi sing partai politik ora kenal agama. Aku malah seneng. Soalnya apa? Lak salah orang sing ngerti, amplopnya gede. Nah, niki lho. Tapi lak sing ngundang partai mambu agama aku repot. Kiyaine oke, salah konangan, amplopnya ora jelas tak kandhani. Ila kaya Mas Hasto, Gus, ayo gawe acara harlah NU ning kantor PDI. Oke, cetok. Karena dia tahu Gus Miftah orang Islam tapi suka uang kafir. Lah dompetku ki sine wong kafir tok nggih. Mau tak mualafke ijolke rupiah kan di mualaf ngono lho. Lah aku ya ora pantes. Rupa kaya ngene sangone dolar ya ora pantes. Lagu apa ya? Tek-tek wae lho. Aku sok nduk kowe sok gawe lagu judul lato-lato nduk ngono lho. Wis yo sing wong kabeh iso. Joko Tingkir tapi versi Gus Miftah. Napa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ora urun ngatur-ngatur jan wong kene. Angel. Oh, Bu. Meneng ta yuk? Santet meteng lho kowe. Jadi lagu Joko Tingkir tuh Pak Nggih, lak jenengan pengen ngerti sejarah. Niku sing nulis bocah Metro Lampung. Sing nulis lirike. Sing kon nyanyi Percil. Siire lagune niku juga cah-cah pujian niku asline. Lah begitu muncul lagu niku Percil dibully mati-matian, habis-habisan. Menghina Joko Tingkir. Bagaimana Gus ora? Justru gara-gara lagu kuwi wong Indonesia kenal karo Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet salahe apa? Loh. Soalnya zaman Joko Tingkir anane mung telu, Pak. Siji kopi, loro degan, telu dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Loh, zaman Joko Tingkir ora ana boba. Lagian kalau ngombe dawet dikira salah, jenengan diprotes karo bakul dawet sak Indonesia. Lah aku mau mulai saka Kebumen liwat Purworejo ki, nglewati jembatan Butuh. Ana bakul dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Loh. Nggih mboten Pak Bupati, jembatan Butuh iki ora percaya. Padha karo ning Yogya ana tempat piknik Gunung Kidul. Kuwi disingkat dadi tempat piknik Gundul. Mila. Lho nyatane lho cah. Kowe aja ngomong saru, aku ora ngomong saru kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Wis le. Cangkem. Nyanyi Joko Tingkir yo, nggih menggur Pak Bupati. Serapa Pak Bupati? Mbak Wafik nyanyi nduk. Engko siire sangka aku. Saluan. Yakin bocah kae sesuk mlebu surga. Cangkeme. Calon kiai we. Kae sing bengok rene dhisik. Nah, kae we rene. Tak kae duit. Sini tak kae duit. Nah, rene. Oh. Sarungmu nglinting iki lho. Rene apa rene? Rene apa rene? Rene. Maju sini. Rene, engko tak kae duit. Bayaran dah. Nah. Rene. Nyilih mik. Di mik ya. Kowe Pak Kiai awak kudu waras, bergas, aja nganti kena penyakit gula. Jenengmu sapa? Ana, Pak. Ana. Ana sapa? Loh. Orang ngerti nama panjangnya. Wow, lah kok jenenge dhewe ora ngerti iki lho.
Ana sapa jenenge? Oh, Ana tok. Jan. Ana apa, Lek? Kok anak monyet ngawur gini? Ana. Kamu dari mana? Saking dusun mriki. Dusun mriki. Mondok di tempatnya Pak Umar. Kelas berapa? 1 MA. 1 MA. Besok kalau besar pengen jadi apa? Kiai. Kiai. Idolamu kiai sapa? Pak Gus Miftah. Langsung ibu-ibu batin. Apa mbiyen Gusna cilikane kaya iki ya? Tak aja. Gus Miftah. Ya, ini saiki anak Pancasila apal tak kayak duit. Ya. Kowe sing mimpin Pak Bupati, Pak Kesra, kuwabe melu awakmu. Kowe apal kayak duit 300.000. Wah. Tambahi dana kenakalane masih. Ayo anak, bengok. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda kan lanang apa wedok? Jalur kok ngerti? Lanang apa wedok? Jalur. Lanang bener. Soalnya apa burung? Jan. Pengajian amplopnya jelas malah 100, 200, 300. Aku tak takon, duitmu gitu apa kuwi? Mangkupur lemah tamu ngawur mangkupur. Duitnya tinggal apa? Nah, nabung, bener. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Lah bener, makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng lah. Ora jeneng mungkin anak sopo? Anak Sodikun, Pak. Kok jenenge dhewe lali iki lho iki. Angel. Ya, besok kuliah apa? Insya Allah kuliah. Ya moga-moga jadi kiai ya. Amin. Besok lah kowe ngaji anak solihun, pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Atur nuwun Mas Solihun, Mas Ana. Ya. Kowe kira urun cerewet. Cie-cie nyedak mbake cie-cie. Semoga kalian berdua berjodoh ya. Oh muridnya, yura apa murid karo gurune kok. Tapi masalahnya Ana sama mbaknya ini beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya mikir Gus Miftah. Iya. Nah, Ana sakit rupanya kayak kotak infak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli jipang di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Magelang untuk Indo, dari Magelang untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kendang edok. Kabupaten Magelang Kerawan Gus Miftah, bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah ora tahu ngundang Gus Miftah, ora tahu ngundang Gus Miftah. Ngono carane golek kita kan. Kok keting aku.
Pak Bupati ini mulai bisik-bisik, perasaanku nggak enak. Ibu-ibu ngersake siir mboten? Ya nggak aku dhisik wae. Hidayatul Mubtadiin ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Pak Umar nggih ngersake, ngersake. Iki Pak Umar. Hidayatul Mubtadiin ngundang Gus Miftah, Pak Kiai Umar lumayan gagah, ana gajah adus ning pelik najan gagah manuke. Sangel-angel. Geding kayak gitu. Ya Allah. Pak Usman. Masa Pak Usman ra enak aku. Ibu-ibu dhisik wae. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine glowing. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Oh saged, santai mawon Kiai, santai mawon. Manuke cilik. Napa Bu? Ibet-ibet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Pak Usman derajate kiai, mulih ngaji rono sing ngamplopi. Lah, wis angel iki kiai ngono kuwi. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola santri, okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok, ora sudi. Emangnya aku cowok apaan? Kuwi santri-santri rasa pacaran li, ya dah. Pakai isi air gue. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Wetengmu aja gede-gede Kang, aja gede-gede. Mas jenengan, aja kok gede Mas. Karena aku tau ngomong, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Seragen ya. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Wis ngaji. Kuwi apa meneh kuwi? Oh kopi. Ya wes sing kalau terakhir sing cah kalau iki. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep. Magelang kaline butek sing disayang matane. Cerdas ya bocah iki. Tenan ke lho. Cah cilik rasa pacaran, Nduk. Pokoke lek ana bocah sing seneng karo awakmu katakan sama laki-lakimu. Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Wah. Sing lucu santri kula, Pak Bupati. Kula kan nak santri niku Kiai, awan oleh nyekel HP. Lak bengi disita. Lho, tak deloki chat lucu-lucu kae. Ana bocah lanang WA sing wedok, santri wedok. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Iya. Sing wedok jawab, sorry mas, aku wis sholat. Mumet dasi.
Ana mana santri kula jenenge Wahyu. Menembak santri putri ditolak. Akhirnya santri putri kula takoni, Mbak, kowe ngopo disenengi Wahyu enggak kamu terima? Ngapunten Mbah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Lah ngopo? Mungkin lak kula tampi dikira nabi. Wahyu saleh. Ya rasa pacaran ya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kowe engko lak wis wancine rabi ketemu mbake kowe ngomong, non mati ketemu mbak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya ngono. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Lah sampai cintamu ditolak pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wih baru keren. Sangel. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok wis tengah rolas ya? Jam iki jam murah sampai pada jamku larang jamku. Ngene jam seiko yang gayang. Ya Allah, semoga-moga Kiai Usman dan dadi kiai larang. Amin. Sing ngundang sapa? Mengurahe tinyang. Pundi? Mas jenengan sing Malaysia kundur. Pundi? Oh, niki saking Malaysia. Alhamdulillah. Muhibin, pecinta Rasulullah. Muhibin. Bukan ketua LO cabang Malaysia, jenengan salah pengurus cabang internasional NU. Kuwi lho bedane ngopo aku larang iki murah iki lho bedane iki. Soalnya salah sebut PCINO. Ngono kowe kira. Syukur Allah Prof. Namanya Profesor Muhibin. Saya dengan Pak Muhibin sama-sama Prof. Pak Muhibin Profesor, Gus Miftah provokator. Kalau profesor itu biasanya banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, niku balik niku. Maka ini tantangan ke depan niku nyuwun sewu. Kalau kita al-intima ila sajarati ilal ulama alladzina warasatul anbiya, sing kula suwun niku sakjane siji. Piye carane wong NU ki kompak kaya jenenge Nahdoh. Awake dhewe niki lak lucu to, Pak. Kiai NU niku lak ndek musuh biasanya kompak, Pak Bupati. Tapi lak ra ndek musuh biasanya musuhan dhewe-dhewe, elek wong NU niku. Lho tenan niku. Sak nggon-nggon ngoten. Maka saya sering mengingatkan begini. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi. Kalau kita pengen rofa, syaratnya cuma satu, apa Dik? Dhammah. Dhammah ki apa? Kempel. Kempel itu apa? Bersatu. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita tidak bisa dhammah berpecah belah, ya khafat. Jatuh hancur. Makanya lah wong NU niku pengen dadi gede, undang-undangnya niki wau. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kamu pengen rofa le, syaratnya siji, akur, sing rukun. Sama Pak Bupati. Saya bilang kalau bangsa Indonesia pengen besar harus dhammah, jangan kasroh. Aku mben ki lucu Pak. Saya berangkat ke Jogja, saya nggak pernah ngaji Alfiah. Begitu berangkat ke Jogja bapak saya bilang, "Le, iki sangu niku songo bapak." Kan bapak ibu saya nggak pernah ngirimi saya uang. Makanya kalau di sini ada pondok pesantren gratis apik nggih, padha karo pondokku. Soale kula mbiyen ngrumangsani zaman kula kuliah, ora iso mangan, ora ana sing nampung. Padahal bapak ibu kula mboten ngirimi kula duit. Akhirnya kula manggon teng Masjid Muhammadiyah, sing bola-bali kula kondok. Gara-gara aku manggon Masjid Muhammadiyah aku kuru bobotku 40 kilo. Soale Muhammadiyah belas ra tau ana selametan. Semaya pokoknya. Begitu pindah teng lingkungane wong NU, aku langsung lemu bobotku 100 kilo. Lah wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan sholawatan mangan, mujahadahan mangan, manakipan istighosahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Nganti rupane kaya besek kabeh iku. Zaman kula niku mangkat teng pondok. Bapak kula mboten teng pondok, teng Yogya ajeng kuliah. Bapak kula iki lek mong sangune siji. Iki santri-santri sing besok pengen kuliah, kamu nggak punya biaya. Di sini gratis, kamu pengen kuliah nggak punya biaya. Ini spiritnya Gus Miftah.
Dulu saya berangkat ke Jogja, bapak saya bilang apa? Le, iki sangu sangka bapak. Kalamun lafdun mufidun kastakim. Saya waktu itu batin. Aku kira tahu ngaji iki kok disangoni iki apa? Akhirnya saya cari artinya nopo. Ternyata yang dimau sama bapak saya apa? Le, rungokno. Neng di manggonmu, neng di wae, kapan wae, selama kalam-kalamu mufid dan kamu lakukan istiqomah, maka kamu akan mendapatkan jalan yang baik. Maka benar. Kula niku khotbah pertama Kiai, mergo kecelakaan. Gara-gara khotibe ora teko pas Jumatan ora ana sing wani munggah mimbar. Karena saya penjaga masjid, orang-orang kampung bilang, "Gus, iso ora khotbah?" Akhirnya kula khotbah, apa yang terjadi? Subhanallah, pengganti ini luwih apik daripada asline. Mila kowe dadi santri ki ora usah bingung. Apa meneh kowe santri NU, ndelalah ra duwe duit belas, ora duwe beras, ndelalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Santai, Bro. Dan hebatnya apa Pak Kiai Usman? Begitu saya menjadi orang viral tahun 2018, bapak saya telepon lagi bilang apa? Le, ingat-ingat kata Abah. Lirrofi wan nasbi wajarrena sholah. Ka'arifina fa inna naninal minah. Bapak saya bilang apa? Istiqomahlah seperti domir na. Mau ketemu rofa, mau ketemu nasob, mau ketemu jer tetap nah. Artinya apa? Kamu jadi orang terkenal jangan sampai berubah. Walaupun jalan untuk menjadi terkenal ki ora gampang li. Gus Miftah kuwi ngaji waktu itu 18 tahun di lokalisasi baru viral. Pak Kiai, kula niku ngaji teng Sarkem mulai tahun 2000. Viral baru tahun 2018. Kalau sesuk awan iki teng wilayah Mas Ganjar niku teng Bandungan. Kalih para kanca-kanca begenggek niku. Sudah 18 tahun, Kiai. Baru viral. Makanya adik-adik ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Rungokno kupingmu. Maka begitu teng NU niku eleke napa? Lah ana wong potensi, Kang. Ora dienggo, malah diembrokke sak iso-isone. Makanya nyuwun sewu, kudu kebal. Dadi wong NU kudu kuat. Kalau saya tetap lah pengen NU kuwi besar, domah. Contohnya sinten? Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak. Niku proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, selesai Pak. Tapi nyatanya Pak Bupati, beliau melibatkan semua wali. Akhirnya Sunan Ampel kirim tiang satu, Sunan Gunung Jati kirim tiang satu, Sunan Bonang kirim tiang satu, kurang satu tiang soko tatal Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa hikmah yang bisa dipetik? Kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo mesti jadi, tapi beliau melibatkan semua wali. Kenapa? Semangat persatuan, semangat kebersamaan. Itu yang dicontoh oleh Pak Jokowi ketika membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan. Semua bupati, semua gubernur diminta untuk membuat tanah dan air. Pak Ganjar nggawa tanah dan air, Ngarso Dalem nganggo tanah air, Yogyakarta, Kalimantan membawa tanah dan air. Apa yang dimau sama presiden? Yang pertama, semangat persatuan. Yang kedua, supaya semua daerah memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Sehingga nyuwun sewu, persatuan ini menjadi mutlak. Jangan saling menjatuhkan. Wali niku kondang hebate, kondang alime, kondang saktine, nopo-nopo bareng-bareng. Lagi ya sakniki kabeh wong dianggap saingan. Mila kula kondo, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, badane gede, bajune es. Kan goblok Superman kuwi. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Kebayang nggak Pak Kiai Usman sempaknya ning jaba sarung umpamane. Kayak kebayang. Sing paling goblok sinten Kiai? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Apalagi saat ini nyuwun sewu, teng Indonesia niku paling kathah tiyang profesi napa Pak Kiai Usman? Wasit sepak bola.
lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Yang lebih parah siapa Pak Bupati? Wasit tinju. Ono wong rangkulan, dipisah wong teman-teman dijarke, kan goblok wasite kuwi. Lah kula niku lak sering guyon to Pak Bupati. Napa to wong NU niku ora iso akur? Padahal lak didelok saka jumlahe nyuwun sewu, organisasi terbesar di dunia. Islam di Indonesia itu 85%. 49,8% menurut LSI itu NU. Muhammadiyah hanya 4,8%. Artinya kalau 49,8% dari 260 juta itu sekitar 125 juta itu NU. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 80 juta. Lah wong NU kuwi kompak nyalon ke presiden dhewe mesti dadi. Nyalon ke gubernur dadi, bupati dadi, apa meneh lurah. Endi lurah iki? Oh, halo Pak Lurah. Kayak yo NU ge. Yo ngono Pak Lurah ngaji. Kalau si lurah ngaji mau numpang pondok. Coba. Tapi nyuwun sewu, gak pernah akur wong NU niku. Sing salah sinten Pak Kiai Umar? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon nakur angel soale balone mbledos. Lagune cah cilik iki sing seneng aku mung siji cilik. Iki nggih motivasi santri karo bocah-bocah mburi nggih, para codot rahimakumullah nggih. Tak andani lho, lagune cah cilik sing paling tak senenge mung siji, Pak. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ini sebenarnya apa? Manifestasi dari dawuh asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Mosok awakmu kalah karo cecak. Cecak kuwi merambat di dinding, nggak punya sayap, rezekine mabur rupane nyamuk. Kuwi umpama cecak protes, kudune sing paling protes niku cecak. Dia nggak bisa terbang, rezekinya bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Nyuwun sewu, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mencari rizkinya? Nyamuk Sherlock. Datang seekor nyamuk, hap. Lah mosok kowe calanang buri-buri kae lho, cah ijo lho. Kowe arepe rabi kok wedi mergo ra duwe gaji, ra duwe gawean, salah kowe. Iling-ilengen kata-kata Gus Miftah. Orang menikah itu akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah. Goblok bayi gitu. Barokah. Dalan bayi iki, lho nyatane iki aku mbiyen arep rabi iki kerene ra umum. Kula ora duwe napa-napa. Padahal kula manggon ning omahe maratuwa. Padahal omahe maratuwa nu namung RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Omahe maratuwa kula niku Pak Bupati. Waktu itu saya betul-betul molimo, madep-mantep mangan melu maratuwa. Bahkan M10 madep-mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep-mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa kula mau jawab, Le, M1, napa Pak? Matamu. Kalau pengajian malam hari ini bersama Kiai Umar, insya Allah bayarnya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Soalnya makati pengajian mergo 7,5 M. Pitulungan setengah makso. Nyambung seduluran. Pokoknya cintaku pada Pak Umar seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, nguyuh ning bak mandi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini pengen saya sampaikan kepada adik-adik apa? Le, ayo dadi wong kompak, santri sing apik. Berproseslah sebaik mungkin karena peluang menjadi kiai itu besar. Kamu ingat santri itu apa? S-nya adalah salikun ilal akhirah. Jalan menuju akhirat. Bukan berarti santri nggak boleh kaya. Kulo niki wingi Pak, haulnya ploso. Kulo disowanke kalih Gus Kausar teng daleme Yaidin. Kulo mben cedak nyuwun sewu Yaidah. Kulo mben cedak kalih almarhum Yaidin. Mila saderenge Yaidin niku sedo kulo diwene sarung BHS Yaidin. Mila awakmu ora usah menehi aku sarung BHS. Ndak bar menehi engko mati. Aja ngono. Mila ora usah menehi ngono lho. Kula mung cerita Yaidin saderenge sedo menehi kula hadiah BHS. Lah Pak Kiai Umar ora usah menehi. Tur aku yo ngerti, ora mungkin kelasnya Pak Umar duwe BHS ngono lah. Paling pol gajah duduk. Sarung yang paling jujur sak donya niku gajah duduk, Bu. Nah, nih. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ngono kira-kira. Kula niki disowanke Kiai teng Yaidah. Teng Yaidah. Yaidah Jazuli. Gus Kausar sowan. Gus, melu sowan Abah. Jam 1 malam setelah selesai haul. Lah, ya Gus Kausar niku lak nyoroti kula. Bah, Yai, model Kiai NU kaya Gus Miftah niku pripun Kiai? Ngajine kalangan artis para pejabat niku lak teng Jakarta kondang Kiai paling larang Kiai. Nganti Bupati Magelang ra kuat ngundang Kiai, ngoten niku. Ceritane niku. Ya biasa mohon Pak Bupati kalau nggak bisa bayar ya minimal pakai BPJS nggak apa-apa Pak Bupati. Biyen kelak kula niku gak ada program keliling sama Mas Ganjar waktu itu kajian kebangsaan di sekolah-sekolah. Sekarang setelah pandemi ini belum mulai lagi. Lah kalau saya tadi ke Kebumen juga sama Pak Bupati menyampaikan kajian kebangsaan kepada anak mahasiswa. Besok Pak Bupati kapan-kapan pelajar mahasiswa teng Magelang kumpul ke dadi siji, dikasih wawasan kebangsaan. Nah, jangan sampai mereka berwawasan yang salah. Niku tugas saya atas amanah istana. Santai mohon Pak Bupati, bisa dinego kok. Aku baru ngomong apa toh? Oh santri. Bukan berarti santri itu nggak boleh kaya. Ketika Gus Kausar matur niku kalih Yaidah, Yaidah ngendikan apa? Ro'a itu ahakul hak hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Lah kula wani Pak Bupati, supaya santri-santri adik-adik kula yang di Hidayatul Mubtadiin itu juga punya cita-cita kaya Anas Solihun sing ra jelas mau pengen dadi kiai mau. Ini penting pilih. Jadi dulu ceritanya kenapa kula niku modelnya ngaten iki Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Tak gawe sing wow. Gara-gara kula niku diundang pengusaha batu bara teng Jakarta. Pengusaha plus pejabat anggota DPR lah, plus pengusaha batu bara. Kula cerita Pak Umar. Ngaji sak jam, bare dangdutan penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu. Rampung acara nyuwun sewu, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu dibayar 150 juta. Kiai ngaji sak jam gue pencitraan pejabat disangoni 75 juta waktu itu. Kula ngomong, kula rasa diamplop mawon Pak pengusaha. Lho napa Gus? Jenengan niku lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos 150 juta. Lah kiai kon ngaji membangun moralitas bangsa mau sangoni separone jenengan ora fair. Saya bilang, bukan masalah saya Pak. Kalau begini cara Anda menghargai kiai, maka santri anak-anak di Indonesia semuanya bercita-cita pengen jadi artis dangdut, ora ono sing pengen dadi kiai. Lah kula wani ra urusan sing ngundang pejabat wong sugih kok. Lah sing ngundang Umar yo beda ngono. Sanane bahkan sambatan ngono. Maksud saya apa? Supaya anak-anak juga ngerti. Oh ternyata dadi kiai ki iso keren kayak Gus Miftah. Mila adik-adik coba Anda lihat. Hari ini kalau ada artis menikah yang diminta untuk memberikan nasihat pernikahan rata-rata Gus Miftah. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Itu jamaah saya, Kiai. Tapi yang nasihati bukan saya. Tapi jenengan wong pakis rasa melu-melu kasus Lesti. Jenengan ki lucu kok. Wong sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean, cangkem. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink.
Mila Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik, salikun ilal akhirah, supaya jadi al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Aneh napa? Anibun ilallah. Santri itu mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ene apa, Nduk? Naibun anil masayih. Santri hari ini kiai masa depan. Amin. Besok akan muncul orang-orang seperti Pak Usman. Amin. Besok akan muncul penggantinya Pak Umar. Siapa? Anna solihun. Amin, bro. Tenen apa? Tarikul ma'asi. Jaminan kalau santri ketika dia berada di pondok pesantren, insya Allah dijauhkan dari maksiat. Adik-adik ingat, ketika Imam Syafi'i matur sama Kiai Waqi, syakautu ila waqi insu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku sambat kepada Kiai Waqi, kenapa saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi. Makanya cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Milalah awakmu mondok rumangsa goblok uteke dedel reso ngapalke, berarti awakmu kakean maksiat, minimal kakean gosop. Kaya santriku bocah cilik gosop sempake kancane lemu. Dinggo salat akhirnya mlotrok tangandane. Penyakitnya santri lah menggosap gosop. Kemudian I-nya adalah nyuwun sewu, R-nya adalah rohibun fil khairat. Santri itu harus mencintai kebaikan. I-nya ikla'i kalimatillah, senantiasa menjunjung asma Allah. Tugasnya wong tua napa? Anake di pondok keteng Hidayatul Muqtadiin supaya dadi al ulama alladzina hum warasatul anbiya, ndongake, di-Fatihai. Anake ning pondok ana solikun al-Fatihah. Sholawati. Ning omah ya ngoten Bu, anak kula dereng teng pondok Gus, turu cekal sirahe sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh al-Fatihah. Padha bapak nggih ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-Fatihah. Fatihah niku mandi Bu. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Ono kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ngene lho. Langsung. Lah bojomu di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Yasin dan tahlilnya. Nah. Sing nomor 3 terakhir. Wis jam 12:30. Kan aku capek. Wasali satu al-intima ila ahli sholah al-mazhur wa taqwa. Jadi nasab yang ketiga adalah nasab yang terhubung kepada orang-orang yang soleh, masyhur dan bertakwa. Mila saiki ngeten, quote-nya Gusna tolong Anda catat. Kamu tidak bisa minta dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti siapa. Kula niku bola-bali Pak, lak ngomong kula dilahirke sapa kula niku isin. Soale mbah kula niku jan wong top-top tenan niku. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman. Jadi mbahku jenenge Usman lho, Bro. Heeh. Nung yo ora kaya rupamu, ngono. Miftah Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe mbok namine Nyai Madarum, duwe bapak namanya Kiai Ilyas, duwe bapak namine Muhammad Besari. Muhammad Besari niku nyuwun sewu, urutan kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak makame teng Caruban, namine Anom Besari. Anom Besari duwe bapak makame teng Kediri, namine Abdullah Mursad. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Susuhan Wirasmoro, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak namanya Sultan Trenggono, duwe bapak namanya Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Lho, aku hafal Bro, mila aku larang. Kuwi lho. Tapi kula isin Pak. Mbah Muhammad Besari niku duwe anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, duwe anak 3. Nomor 1 Nyai Madarum, nomor 2 niku namanya Hasan Besari. Hasan Besari niku top-tope kiai teng Ponorogo zaman sak monten.
Niku nyuwun sewu, jenengan pirsa murite Hasan Besari niku sinten mawon? Cokro Aminoto, Ronggo Warsito, Antawirya. Jenengan pirsa Antawirya niku sinten? Antawirya niku lahir teng Tegarrejo, Yogyakarta. Ngaji pertama kali teng Mbah kula Hasan Besari Ponorogo, pindah ngaji kitab kuning teng Kiai Taftazani Kartosuro, pindah teng Purworejo ngaji kitab Jalalain Mbah Ahmad Baidowi, pindah teng Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Salaman. Akhirnya dadi wong top niki murid Mbah kula. Namine sinten komplite? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Putune Diponegoro, Masya Allah. Cucunya, berarti jenengan nyeluk kula kudu Gus, soalnya Diponegoro murid Mbah kula. Menang aku. Kediri, Masya Allah. Matur nuwun Kiai. Niku nyuwun sewu. Orang-orang yang luar biasa. Mila kula niku isen Pak Bupati ngopo lak kula ngrembug mbah kula. Mbah kula murite Antawirya, murite Cokro Aminoto, duwe murid Ronggo Warsito. Lah Miftah murite lonte. Kan aku malu. Lak teng Kediri teng Semampir Kiai nggih, Semampir. Lah mbara Bapak Keserayan Bandungan. Mbiyen Sunan Kuning. Aku ngaji ning Doli. Aku ngaji ning Guyangan Nganjuk, ngaji ning Sarkem. Apal aku kiai ini lonte kok Pak. Mila kula niku isen lak ngomong mbahku santrine wong top-top lah aku mung lonte. Tapi jalan itu harus saya ambil. Tapi demi Allah Pak Kiai Usman, saya nggak pernah memanggil lonte di hadapan para lonte. Aku pengajian kan nggak mungkin para lonte rahimakumullah, ora mungkin. Lambian sing kula dadekke kaidah niku napa Pak Bupati? Kullu syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau ada adik santri pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab tinggi mulia atau jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai kuwi akeh yu, tapi sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok kok lonte iki lho. Bosok cangkeme kan. Kiai larang kok lonte. Oh ganjel to. Yes, dongake pokoke anake dadi kiai kabeh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Haji sesoyan gede dadi kiai, urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep
derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek solawatan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Melodine tok jamae sing banter ya Rasul ya Habib ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sepindah malih sing khusyuk ya Rasul ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya para santri saya ingatkan satu syair dari Imam Asy-Syafi'i, ingat hayatul fata wallah bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Artinya apa? Kalau kita tidak punya ilmu, nggak punya takwa, kita bukan siapa-siapa. Jangan sampai kemudian sebagaimana kita diingatkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi disebabkan satu, orang pinter yang keblinger, dan lebih parah daripada itu adalah orang goblok yang menyesatkan. Maka mafhum mukhalafahnya supaya tidak menjadi jahilun mutanasikun atau alimun mutahatikun adalah alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Dan insya Allah hidayatul mubtadiin akan mencetak generasi-generasi seperti itu. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30 pengajian selesai. Oh marah santri, siapa sih nyanyi? Yo Mbak Wafik sangon dhisiknya. Aku apian kok. Cah pira kuwi? 1 2 kayak ora gitu beda. Jiro lupat. Mo 6 7 nya siji aku apian kok. Mbak Wafik siji 2 3 4 5 6 7 nyong jimat kayak penglaris nyuwun Bu miskin. Ayo sebelum Pak Kiai ndonga marah santri siapa cara nyanyi? Mbak Wafik, ayo Dok, nyanyi Dok. Nggih pun mang mares nyanyi marah santri kula tak minggat mawon nggih, kula tak mriko mawon. Sing ndonga Pak Kiai mawon ampun kula. Dongane sing kiai-kiai kok langsung mandi. Nggih, kula tak transit ra apa-apa. Bapak Ibu ampun kondur riyen sadèrèngé ndonga nggih.